Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Rocky Gerung dan Antonius Manurung ya. Sampai-sampai di sini Bapak Antonius Manurung ini melarang Rocky Gerung, orang macam Rocky Gerung untuk berbicara tentang Pancasila karena tampaknya tidak senang dengan perspektif Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, teman-teman. Nah, ini sampai emosional ya, Pak Antonius Manurung. Tapi saya dengarkan ulang, ya ini memang topiknya lumayan berat, tapi tampaknya ya yang saya tangkap pernyataan Rocky Gerung ini cukup masuk akal ya, teman-teman. Dan memang penjelasannya sangat-sangat lumayan mendalam juga ya, teman-teman, untuk mengatakan bahwa ya bukan ideologi ya kalau Pancasila itu, teman-teman. Tapi coba kita dengarkan dulu bagaimana videonya. Yuk kita simak bareng-bareng. Buat kawan Rocky Gerung, 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di YouTube tentang pernyataan Rocky Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada seluruh forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya, ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Habib Rizik katanya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembinaan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno 1 Juni 1964. Saya membaca kalimatnya saja supaya tidak kesekian kali Pak di YouTube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan kongres ini. Soekarno mengatakan, mohon kita dengarkan bersama, mohon maaf, mohon sewu para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang sifatnya saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya tuh. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, kan bukan asli Indonesia kan. Sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh, tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi, tetapi bukan official ideologi dari negara. Kan nggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma 2, fasisme dan komunisme. Mau nggak? Ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama.
Kan itu bertentangan Ini dengan maksud- kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung tuh. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Agama menjadi kewajiban ketika sila pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya. Itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang Pancasila itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi dua hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang. Itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang Weltanschauung dalam bahasa Jerman, atau bilang Vision de Monde dalam bahasa Prancis tuh. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila. Itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dalam bahasa Sanskerta. Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman, Prancis, Inggris, tapi dia nggak bisa berbaca Sanskerta. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke. Tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya tuh. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideologi dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Ya udah, habis negara ini. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa nanti dulu nggak usah Pak, ya. Nanti diskusinya di panel di yang ke ya. Oh, Ya. di ini ya. Kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Silakan Bang. oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, kan itu saya sebutkan, sangat mungkin kita akan bertengkar di sini karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu. Ada aktivis di sini nih. Oke. Ya supaya sekian catatan kaki, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 tahun tuh. Oke. Saya ulangi ya masalahnya. Ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia. Boleh nggak dia dibungkus secara ideologi? Tidak bisa. Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk, oleh karena itu diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat nggak poin itu? Tentu Anda marah karena kok nggak ada panduan ideologi, apalagi bikin dewan ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali itu. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia dan dia ambil saripatinya itu. Bahkan dia rumuskan, ya kalau nggak 3-1 gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya. Naturalisasi. Itu dasarnya kan. Kita baca, kalau saya bikin tafsir, dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme sila pertama? Dia pasti baca Immanuel Kant tentang unity of reason. Dia baca San Min Chui. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang udah final gitu.
Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk mari kita Pak Rocky ikut seminar tentang Pancasila tuh. Oke. Temanya apa? Pancasila sudah final. Udah final ngapain didiskusikan? Kan dungu namanya. Ya, luas sekali wawasan daripada Rocky Gerung ya teman-teman. Dia tadi menyebut nama-nama seperti Rousseau, Marxisme, terus bagaimana Hitler membuat ideologi fasisme. Ya tadi ya saya tangkap dari omongan Rocky Gerung ya teman-teman. Jadi saya ini hanya meresponi saja yang saya pahami dari ucapan Rocky Gerung ini. Jadi sebenarnya Pancasila itu mungkin lebih ke the way apa ya, the way of life ya, jalan hidup ya, panduan hidup ya. Semacam nilai-nilai hidup yang harus kita ikuti mungkin ya. Karena di sini Rocky Gerung itu tidak setuju kalau Pancasila itu ideologi. Kalau nanti ideologi, parfum kita harus sama ya, seperti negara komunis mungkin ya. Harta harus sama, luas tanah harus sama, sehingga yang kerja keras banget sama yang malas sama gitu yang didapatnya. Padahal kalau di negara demokrasi, ya siapa yang lebih kerja keras dia akan dapat lebih banyak. Jadi mungkin yang saya tangkap ya, ini kan saya mencoba menangkap ya, bisa aja salah karena mencoba memahami ya. Ini topiknya berat banget ya. Jadi mungkin ya itu kenapa tidak disebut Pancasila ideologi, karena hanya ada komunisme ya, kata Rocky Gerung tadi yang ideologi itu sama fasisme ya kalau tidak salah. Lalu tidak ada tab MPRS-nya juga gitu teman-teman, dan tadi dijelaskan juga ada hak di sana, ada kewajiban dan ada kebebasan di dalam Pancasila itu. Sementara kalau dia udah ideologi dia menjadi ketat, semua wajib seragam, semua wajib mematuhi ya teman-teman. Tadi itu yang saya coba tangkap ya dari argumentasi Rocky Gerung. Tetapi sekalipun dia bukan ideologi tidak mengurangi nilainya atau bobotnya sebagai panduan bangsa. Itu yang saya tangkap ya dari omongan Rocky Gerung. Jadi sekalipun dia tidak disebut atau dikategorikan ideologi, dia tidaklah mengurangi nilainya atau bobotnya menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai falsafah pandangan hidup berbangsa dan bertanah air. Yang saya pikir itu ya teman-teman yang mau ditekankan Rocky Gerung ya. Ini saya coba nangkep ya, coba nangkep omongannya karena ini jujur agak berat nih kali ini yang pembahasannya ya gitu ya teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman bisa lebih memahami dari saya, mungkin coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.